bersyukur ya di pagi hari ini kita semua bisa kembali untuk bersekutu. Kita mau apa yang kita bicara? Kita semua adalah orang tua. Ya, saya lihat ya, semua bapak ibu mau mempunyai anak, betul ya? Sudah punya anak. Dan karena kita sudah tua, karena kita tuh bagus. Mungkin mereka sudah 20, 30 tahun, atau mungkin sudah 40 tahun lebih. Jadi mereka semua sudah dewasa. Dan kita sebagai orang tua, apa yang bisa dilakukan untuk mereka? Bapak Ibu masih selalu memikirkan anak-anak, karena mungkin mereka tidak tinggal di luar kota. Ya, kita jarang-jarang bisa ketemu mereka. Jadi kita berpikir, apakah mereka baik-baik ya, di tempat mereka tinggal, bagaimana pekerjaan mereka. Kita kadang-kadang juga mengkhawatirkan. Karena kita di usia tua, mungkin sesekali kita masih bisa berikan mereka nasihat ya. Kalau ada hal-hal yang mau mereka lakukan, kalau mereka mau bicara sama kita, cerita, mungkin kita masih bisa kasih nasihat sedikit. Apalagi bisa dilakukan untuk mereka. Kita mungkin tak mempunyai kekuatan untuk banyak membantu mereka. Tapi ada satu hal yang kita semua pasti bisa lakukan, yaitu berdoa untuk mereka. Nah, selama ini Bapak Ibu ada tidak doakan anak-anak kita? Itu sering ada? Saya yakin ada. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Jadi untuk anak-anak kita yang bisa kita lakukan, yang akan berguna, ialah berdoa untuk mereka. Ya, maka kita lihat sebuah contoh. Tadi kita sudah baca firman Tuhan ini. Itu doanya siapa? Doanya Raja Daud. Saat ini Daud saya rasa umurnya sudah sekitar mungkin 65 sampai 70 tahun. Dia meninggal usianya 70 tahun. Jadi saya perkirakan ini dari masa tuanya sekali. Karena dia sudah berbicara tentang apa yang mau dilakukan oleh penggantinya, Salomo. Jadi dia sudah mungkin 65 atau sampai 70 tahun tua. Jadi apa yang dia lakukan atau dia doakan untuk anaknya Salomo? Nah, di sini kita bisa baca ada dua hal yang dia doakan. Yang pertama, dia bilang, berikanlah hati yang tulus kepada anak dia. Supaya apa? Supaya anaknya ini berpegang pada segala perintahmu, peringatanmu, dan ketetapanmu. Perintah Tuhan, ya, peringatan Tuhan, ketetapan Tuhan, semua itu berbicara tentang kehendak Tuhan. Daud mempunyai satu keinginan yang besar sekali. Dia ingin Salomo anaknya ini menjadi seorang yang takut kepada Tuhan,
dan mau mematuhi apa yang Tuhan telah ajarkan, yang telah katakan. Kenapa dia mendoakan hal ini? Karena dia tahu orang yang tidak mau patuh pada Tuhan itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang melawan apa yang Tuhan ajarkan, dia tidak akan diberkati. Malah sebaliknya, bisa saja dia jatuh ke dalam hukuman Tuhan. Nah, sebagai seorang ayah, Daud dia tentu tidak ingin ya anaknya Salomo ini hidupnya tidak baik. Dia ingin anaknya ini bisa berhasil hidup sebagai seorang yang dikasihi Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, ya, untuk anak saya Salomo, agar dia hidupnya selalu patuh kepada firman. Jadi kita mau meniru teladan dari Daud ini. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, apa yang mau saya doakan untuk anak-anak saya? Terutama kita berdoa supaya mereka menjadi orang Kristen, ya, yang selalu mau melakukan firman Tuhan. Tuhan telah berikan kita kitab suci yang bisa kita baca. Ya, di hari Minggu di gereja mereka juga dengarkan firman Tuhan. Mungkin mereka juga ke persekutuan, dan di sana mereka juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi apa yang mereka dengar ini, apakah masuk ke dalam hati atau jatuh ke tanah yang kering sehingga dia tidak bisa menghasilkan buahnya? Nah, yang kita khawatirkan adalah firman yang mereka dengar itu tidak sampai ke hati, tidak mau mereka patuhi, diabaikan begitu saja. Maka kita berdoa supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang menolong mereka. Firman yang mereka dengar itu benar-benar bisa dihayati, dan mereka yakini itulah benar, itulah caranya mereka harus hidup. Jadi mereka bersungguh-sungguh yang mau melakukan firman yang telah mereka dengar. Nah, jadi Bapak Ibu, pernahkah selama ini kita berdoa seperti ini? Ya, supaya anak-anak kita ini menjadi pelaku firman, orang yang senantiasa patuh kepada ajaran Tuhan. Kalau selama ini kita tidak berdoa demikian, kita mungkin hanya berdoa kalau mereka jatuh sakit, atau kita hanya berdoa kalau mereka keluar kota. Nah, sekarang kita mau tambahkan satu hal yang utama, berdoa supaya mereka jadi orang Kristen yang baik, yang sungguh-sungguh. Oleh bisa ya, doakan kita seperti ini. Lalu hal yang kedua, dia bilang, berikanlah hati yang tulus sehingga ia mendirikan yang baik, yang persiapannya telah dilakukan. Apa yang dimaksudkan ini? Salomo ditugaskan ayahnya Daud ini, ditetapkan oleh Tuhan Allah juga untuk membangun baik suci. Jadi sampai masa Daud ini, ya, mereka hanya membuat sebuah tenda, sebuah kemah. Dari situlah mereka beribadah. Jadi Daud ingin membuat sebuah bait suci, sebuah bangunan. Seperti kita ada bangunan, sebuah bait suci, ya orang Israel bisa beribadah. Ini tugas yang diberikan kepada Salomo.
Jadi Daud berdoa kepada Tuhan ya supaya Salomo anak ini Tuhan menolong dia agar dia bisa berhasil di dalam memberikan yang baik suci bagi Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya. Kita bisa berdoa supaya apa yang Tuhan ingin anak-anak kita kerjakan bisa mereka kerjakan dengan baik dan berhasil. Segala hal yang baik yang tidak berdosa yang anak-anak kita mau lakukan, jadi kita anggap itulah hal yang Tuhan ingin mereka kerjakan. Mungkin mereka ingin memulai sebuah usaha, dan itu adalah usaha yang baik, dan kita bisa yakini itulah hal yang Tuhan ingin dia kerjakan. Atau mereka ingin pergi sekolah lagi, ya, itu hal yang baik, dan kita yakini itulah hal yang Tuhan ingin dia kerjakan. Atau mereka mungkin ingin membangun sebuah rumah. Hal-hal baik yang mau mereka kerjakan, kita bantu doakan. Ya, supaya Tuhan menolong agar apa saja yang mereka perbuat itu bisa berhasil. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati berdoa untuk hal yang mereka kerjakan yang tidak berdosa. Ya, kalau hal yang mau dikerjakan itu ada unsur dosanya, itu tidak akan ditolong oleh Tuhan. Contohnya apa ya? Contohnya kemarin ada satu anak muda, tiba-tiba dia chat saya di Telegram. Saya tanya, kamu di Batam ya? Dia bilang enggak, masih di Tanjung Batu dia bilang. Ya. Saya tanya, kamu sekarang sudah kerja apa lagi kuliah? Karena saya tahu waktu saya ketemu dia beberapa tahun lalu dia masih remaja. Dia bilang, nah, sekarang saya lagi kerja, tapi nanti tak tahu, dia bilang minggu depan aku mau ke Filipina. Waktu dia bilang ke Filipina, terus saya tanya, kamu kerja di kasino? Karena kan banyak yang kerja ke kasino ke Filipina atau ke Kamboja, kan rata-rata seperti itu. Walaupun bukan semuanya begitu ya, tapi rata-rata kan begitu. Dia bilang enggak, bagus lah. Oh, kerja di kasino di mana? Ini tak boleh. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, doakan ya supaya saya lancar. Terus saya tanya, PT apa? Dia marah, langsung dia rekrut. Saya jadi heran, apa ini anak? Kenapa marah? Saya tanya PT-nya gitu. Ya mungkin saya pikir dari nama PT-nya aku bisa tebak-tebak ini kira-kira kerjanya apa. Nah, maksud saya begini, kalau dia pergi kerja ke dunia yang berkaitan dengan perjudian, bagaimana kita mau berdoa untuk dia berhasil? Kita orang Kristen, betul kan? Maka tidak boleh loh bekerja di tempat judi seperti itu. Nah, itu satu contoh. Karena tempat itu gajinya lebih baik. Kemarin tahun lalu juga ada muda-mudi di kita, orang perempuan loh, masih muda, tiba-tiba juga ke Filipina. Jadi saya cek dia, kalian kerja apa di situ? Minta menjawab saya. Sebelumnya saya bicara dia, waktu saya tanya kau kerja apa, dia tidak menjawab. Ya, kalau dia tidak mau jawab, ya
saya curiga berat lah ke kasino lagi. 1 bulan dia balik, 1 bulan balik. Saya rasa bagus lah, 1 bulan dia balik. Ya 1 bulan ya. Bagus lah 1 bulan dia balik. Karena saya khawatir, 2 anak ini anak perempuan masih muda sekali. Kalau dia masuk ke lingkungan itu, pertama ya, mungkin dia menjadi melihat uang. Anak muda kecil-kecil itu pemelihat uang terus menerus, mungkin nanti dia menjadi sangat banyak sekali berpikir dan mengingat uang. Saya rasa itu tidak baik. Lalu dia kan anak perempuan kecil, gampang ditipu orang saya. Makanya saya bilang, kamu kerja ya, akhirnya dia 1 bulan tidak pulang, rasa baguslah pulang. Nah, jadi Daud berdoa untuk Salomo supaya dia bisa berhasil memberikan yang suci. Kita mau berdoa untuk apa yang kerjakan anak-anak kita, tapi kamu pasti tahu itu bukan hal-hal yang berdosa. Kalau ada kaitan dengan dosa, kita tak bisa berdoa dan Tuhan pun tak akan menolong pekerjaan seperti itu. Jadi intinya adalah kita sekarang sebagai orang tua, hal yang bisa kita kerjakan untuk anak-anak itu sesungguhnya hanya berdoa. Tak banyak bisa kita kerjakan itu. Tapi doa itu malah disebut kekuatan yang sangat besar untuk menolong. Jadi kita berdoa agar anak kita di dalam Kristen yang baik, yang patuh pada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa dan pekerjaan tangan mereka selalu ditolong diberkati oleh Tuhan agar mereka bisa berhasil. Nah, kalau kita sebagai orang tua, nah ini hal yang mesti dilakukan. Saya rasa kita telah melakukan hal yang baik ya, sebagai wujud tanggung kita untuk anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu berdekatlah terhati. Dan saya akan berdoa untuk anak-anak saya. Dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, berkatilah anak-anak kami dan mereka semua bisa menjadi orang percaya yang patuh pada Tuhan. Dan bantulah mereka di jalan yang benar dan berkatilah semua pekerjaan mereka dan mereka senantiasa bisa berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus